Tes 1 2 3 Januarius Kayame Tisam buat orang yang kadang-kadang kadang di atas, kadang diomongin. Faizulul. Pertama nih Bradku, request nama dong. Brad Amang. Oke siap Brad. Oke, sebuah film perampokan di mana kita akan menyaksikan banyak aksi-aksi yang sangat beradrenalin. Wah, skuy langsung aja. So, biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak. Oke, 1, and 2, and 3. Apa? Gaskeun. Mantap. Kisah dimulai dengan seorang narapidana bernama Frankie yang baru bebas dari penjara setelah menjalani masa hukuman akibat ketangkap saat melakukan perampokan. Frankie terlihat sangat senang karena selama 10 tahun ini selalu bersabar menunggu hukumannya selesai. Frankie dijemput temannya dan mengajak menikmati kebebasan yang sekarang bisa dirasakan. Dan inilah American Haze. Frankie diajak ke bar menikmati narkoboy dan wanita penghibur. Karena udah lama gak merasakan nikmat duniawi, Frankie larut dalam kebahagiaan seakan semua beban dalam hidupnya telah hilang. Kemudian Frankie dibawa bertemu dengan teman perampokan yaitu Ray, tapi bukannya disambut dengan baik, Frankie malah ditampar. Scene berpindah pada adik Frankie bernama James yang merupakan seorang mekanik mobil di sebuah bengkel. James terbiasa menyeting semua mobil, mulai dari yang biasa hingga mobil balap. Semua itu James dapatkan bukan dari bangku sekolah, melainkan dengan belajar secara otodidak. Di tengah itu dari kejauhan James melihat wanita cantik bernama Emily dan dengan cepat James menghampiri. Ternyata mereka udah saling kenal karena pernah pacaran dan diketahui saat ini Emily bekerja di kantor polisi sebagai operator. Live nearby? Not far. James mengajak Emily ngobrol mengingat masa-masa indah dulu saat mereka masih bersama. Tampak Emily gak ingin membahas masa lalu karena dia kesana untuk memperbaiki mobil. Tapi James berkata jika bengkel itu punya harga yang mahal dan James menawarkan akan memperbaiki mobil Emily langsung di rumahnya. Sepulangnya bekerja, James langsung pulang ke rumah, tapi James sadar ada orang yang datang. Dengan cepat James mengecek ke belakang dan ternyata itu adalah Frankie. Bukannya senang, tampak wajah kesal dari James karena kecewa dengan kakaknya sendiri yang pernah terlibat dalam perampokan sampai dijebloskan ke dalam penjara. It's been 10 years. You can do better than that, no? Frankie mencoba memperbaiki hubungan dengan James, tapi James masih belum terima. James sampai terbawa emosi karena hidup James menjadi susah akibat Frankie yang sulit diatur. Bukannya menjelaskan, Frankie malah menantang hingga aksi baku hantam pun gak bisa dihindarkan. Frankie berusaha menahan James, tapi James sangat kuat sampai Frankie jatuh ke tanah. James bersiap akan kembali menghajar, tapi dengan cepat Frankie menahan sambil minta maaf. Dari sana James pergi ke rumah Emily untuk memperbaiki mobil sambil mencoba memperbaiki hubungan dengan neneng Emily. Tampak James masih punya perasaan pada Emily, tapi Emily sangat cuek dan gak ingin membahas kenangan yang udah lewat. Beberapa jam kemudian terlihat James masih memperbaiki mobil Emily, tapi James malah berhenti karena gak fokus akibat melihat Emily terus. James menghampiri Emily berkata jika pekerjaan ini akan dilanjutkan besok hari karena banyak komponen yang rusak dan harus diganti dengan yang baru. Sae lu. Pada keesokan hari, James pergi ke bank mengajukan pinjaman KUR untuk modal usaha membuka bengkel sendiri. Tapi pihak bank belum bisa memberikan bantuan karena usaha yang akan dibuat James belum terlihat punya prospek yang bagus. James mencoba meyakinkan, tapi pihak bank tetap menolak karena udah gak memberikan lagi pinjaman untuk usaha kecil. Alright.
Di malam hari, James pergi ke bar menemui Frankie dan Frankie mengenalkan James pada yang lain. James cerita jika dia sangat kesal karena pihak bank menolak pinjaman padahal James butuh untuk modal usaha. Frankie mencoba menenangkan James dan akan mencari cara untuk mendapatkan uang. Oh, shit. Kemudian Frankie mengenalkan James dengan dua temannya, yaitu Ray dan satu lagi yang kita panggil aja dia Amang lah ya. Requestan dari Embrad kita yang ini, Frankie berkata jika Ray dan Amang bisa membantu James mendapatkan modal usaha, tentu Ray dan Amang akan membantu dan dengan senang hati akan mencarikan modal untuk James. Dari sana James diajak ke sebuah tempat karena Amang dan Jace dan Ray punya kenalan investor yang bisa memberikan suntikan modal padahal sebenarnya akan merampok dari gangster. Amang meminta Ray menunggu di mobil karena prosesnya gak akan lama. Tanpa disadari, Frankie juga ikut dengan Amang membuat James merasa ada yang aneh dan sangat gak yakin jika yang mereka temui adalah investor. 30 menit kemudian James merasa semakin gelisah dan dia pun mengecek apa yang sebenarnya mereka lakukan. James mencari mereka, tapi tiba-tiba terdengar suara tembakan dan dengan cepat James dan yang lain kembali ke mobil. Tapi gak jauh dari sana ada polisi yang lagi berpatroli hingga James pun langsung tancap gas. Dengan kemampuan mengemudi yang handal, James berusaha kabur dari kejaran polisi. Melihat ada celah, dengan cepat James bersembunyi dan mereka pun bisa lolos. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan, tapi Frankie dan Ray bertengkar karena gagal mendapatkan uang. Tentu James kini tahu dan dia pun merasa kesal sekaligus menyesal karena Frankie belum berubah. Atas hal itu, James terpaksa harus membuang mobil demi menghilangkan jejak. Kejadian tadi membuat James sangat kecewa dan memutuskan pindah keluar kota. James kembali bersitegang dengan Frankie karena telah tega membohonginya. James sangat gak habis pikir bisa-bisanya Frankie masih berteman dengan temannya itu padahal mereka punya pengaruh buruk membuat Frankie sama sekali gak mau berhenti merampok. Cause I'm leaving. No, Jimmy, really. Jimmy, for real. Saat Frankie mencoba menahan James, tiba-tiba datanglah Ray dan Amang meminta James jangan pergi dan segera membuang mobil. Tentu James sangat kebingungan dan gak terima. Ray mengajak James untuk merampok bank karena itu satu-satunya cara mendapatkan uang dengan cepat. Jelas James langsung menolak, gak mau bernasib sama seperti Frankie yang mendekam lama di penjara. Ray berusaha membujuk James sambil mendoktrin jika selama ini bank justru merampok dari masyarakat karena mereka memberi bunga hutang yang sangat besar bagi masyarakat. Akhirnya James memutuskan untuk ikut dalam rencana Ray melakukan perampokan bank. James udah gak punya harapan dan mungkin ini emang jalan untuk mendapatkan uang dengan cara cepat. Tentu Frankie merasa sangat senang karena sang adik udah punya pilihan dan berani mengambil resiko. What's up, man? Gak lama Ray meminta semua tim berkumpul membahas detail rencana perampokan. Ray menugaskan James mencuri 4 mobil dan meledakkannya di pusat kota sebagai pengalihan. Sedangkan Frankie bertugas mematikan semua sistem pengawas dan tim yang lain bertugas mengamankan persenjataan. Sementara itu Ray dan yang lain akan masuk ke dalam brankas bank. Weapons and ammo on you, House. And James, we'll need a nondescript getaway van from you. Tapi James memutuskan pergi karena rencana Ray gak masuk akal, apalagi James harus mencuri banyak mobil. Frankie mencoba meyakinkan James jika tugas itu sangat mudah dan harus dilakukan dengan baik agar bisa mendapat bagian perampokan sebesar $500,000 Amerika atau sekitar 9 miliar rupiah. You got the schedule to the time release, man. It's fucking you. Meskipun udah diyakinkan, James merasa ide Ray itu bodoh karena sulit untuk masuk ke ruangan brankas. Rencana Ray terdengar seperti rencana bunuh diri, seolah ingin menjebak James dan juga Frankie. Tapi Frankie tetap kekeh, perampokan itu harus dilakukan dan jangan sampai James mengecewakan karena Ray gak akan segan-segan untuk menghabisi mereka, bahkan Emily. Yo, how the f*** do they even know about Emily?
Mendengar nama Emily, sontak James kaget karena bagaimana bisa mereka bisa tahu. James menduga jika Frankie telah membocorkan dan menjebak James agar ikut dalam aksi perampokan ini. James sangat marah karena Frankie tega melakukan itu hingga Frankie akhirnya jujur bahwa dia punya hutang pada Ray dan perampokan ini bisa melunasi semua hutangnya. Yeah, you owe him? Yeah. Yeah, so what? You just gonna be his little bitch now? Bukannya kasihan, James malah semakin marah pada Frankie. Frankie balik memarahi James karena James gak akan mengerti apa yang selama ini Frankie alami. Akhirnya Frankie cerita sambil menangis jika selama di penjara, dulu dia sering dilecehkan dan Ray serta anak buahnya yang telah membantu. Atas hal itu, Frankie merasa punya hutang budi pada Ray. James mencoba mengerti apa yang selama ini Frankie rasakan, tapi bukan berarti James harus mengikuti perampokan. James merasa sangat kehilangan ditinggalkan oleh Frankie selama 10 tahun dan sekarang gak ingin itu terjadi lagi. Dari sana James pergi ke rumah Emily untuk melanjutkan perbaikan mobil. James tetap mencoba memperbaiki hubungan lagi dengan Emily karena kali aja Emily mau balikan. Di tengah itu gak sengaja James melihat Emily berdiri di bawah hujan, lalu James menghampiri dan secara tiba-tiba Emily mulai terbawa suasana hingga mereka pun sensor. Setelah kejadian itu, hubungan James dan Emily menjadi semakin baik. Bahkan Emily mulai membuka hati untuk James. Emily minta James jangan pernah mengecewakannya lagi, karena jika itu terjadi, maka Emily gak akan pernah memaafkannya lagi. Okay. Pada keesokan hari, James mengantar Emily kerja dengan mobil yang baru aja dia curi. Kemudian Emily baru sadar jika James menyalakan mobil tanpa kunci. James mengelak dengan berkata jika mobil itu telah dia beli, tapi si pemilik awal lupa di mana kuncinya disimpan. Beruntung Emily bodoh amat dan membiarkan itu menjadi urusan James. Setelah itu James pergi ke bengkel, tapi baru aja mulai kerja, James dijemput oleh Frankie. Seketika James terkejut karena Frankie membawa mobil baru yang ternyata hasil curian. Tanpa berlama-lama, Frankie mengajak James pergi ke sebuah tempat. Setibanya di sana, ternyata Frankie mengajak James bertemu dengan Amang dan Ray, tapi tiba-tiba Frankie langsung dihajar oleh Amang. Tanpa disadari, ternyata Ray dan Amang dari tadi membuntuti James yang mengantar Amy ke kantor polisi dan mereka sangat curiga bahwa James akan berkhianat. James menjelaskan bahwa tadi hanya mengantar Emily bekerja dan Emily sama sekali gak tahu rencana perampokan, ditambah Emily juga bukan polisi. She's not a cop. Yo, I didn't know that. She's not a She ain't a cop. cop, but I know that. Tentu Ray gak percaya begitu aja dan mengancam akan menghabisi Frankie jika James berani macam-macam. James mencoba meyakinkan jika Emily itu bukan polisi dan hanya bekerja sebagai operator. Akhirnya Ray percaya tapi mengancam gak akan tinggal diam jika James mencoba berkhianat. Dari sana James dan Frankie bersantai di sebuah kafe, lalu tiba-tiba menanyakan apakah Frankie telah menyabotase mobil Emily. James curiga Frankie melakukan itu karena takut James melarikan diri bersama Emily dan keluar dari tim perampokan. Frankie membantah gak akan tega melakukan itu, apalagi mobil Emily lagi rusak. Jimmy. Kemudian Frankie cerita saat masa-masa sulit dan Frankie hanya teringat pada James. Frankie yakin mereka bisa hidup bahagia meskipun dari kecil gak pernah merasakan kasih sayang utuh dari orang tua. Sebagai seorang kakak, Frankie akan melakukan apapun demi kebaikan James. Beberapa saat kemudian, James pulang ke rumah Emily untuk memberikan kunci mobil. Karena mobil Emily selesai diperbaiki, James terlihat gak bisa bohong jika perasaannya saat ini lagi gak baik-baik aja. Tapi James gak bisa menceritakan semuanya pada Emily. Melihat itu, Emily merasa jika James mungkin lagi butuh uang hingga Emily akan membayar biaya perbaikan mobil. Tapi James menolak karena bukan itu yang dia pikirkan. James berkata jika beberapa hari ini akan pergi keluar kota dan janji akan segera kembali. Please, spare me. Tapi Emily gak senang karena seperti kembali ke beberapa tahun yang lalu saat James pamit pergi tapi malah dapat kabar berurusan dengan polisi. Emily gak ingin kejadian itu terulang lagi hingga Emily mengusir James karena telah membuatnya kecewa.
Pada keesokan hari, gak lama lagi aksi perampokan akan dilakukan. Terlihat Ray dan tim bersiap menjalankan tugas masing-masing. Gak lama mobil mulai diledakkan untuk mengalihkan fokus dan perhatian para polisi. Selain itu terjadi kecelakaan yang udah direncanakan agar fokus polisi bisa terbagi. Di lain sisi, Ray, Frankie, dan yang lain tiba di dekat bank dan dengan cepat menyiapkan senjata karena mereka akan masuk. Terlihat cuaca gak terlalu mendukung karena hujan deras, tapi semua tetap berjalan sesuai rencana hingga aksi perampokan itu pun akhirnya dimulai. Take a deep breath and relax. Go, ladies, out the back. Get the f down. Let's go. Get down. No phone calls, bitch. Get out. Get out. Ray, Frankie, dan Amang meminta semua pegawai dan nasabah nurut agar gak ada korban. Mereka mengumpulkan semua HP para sandera agar gak ada yang coba-coba menghubungi polisi. Tanpa berlama-lama, Frankie segera mematikan sistem keamanan agar semua kamera mati dan aksi mereka gak sampai terekam. Get down. I can't open the vault. Man, get out of here. Kemudian Ray dan Amang meminta manajer bank membawa ke ruangan berangkas untuk menggasak semua uang yang ada. Mereka harus melakukan itu dengan sangat cepat karena jika tidak, maka polisi akan keburu sadar dengan aksi yang lagi mereka lakukan. Gak lama ruangan berangkas terbuka, lalu Ray dan Amang segera memasukkan semua uang dan perhiasan yang ada. Mereka mengambil sebanyak mungkin yang bisa dibawa dan jangan sampai ada yang terlewat karena tentu kesempatan seperti ini gak akan datang dua kali. Aksi perampokan sempat berjalan lancar sampai ada pegawai bank yang baru mau masuk dan sadar lagi terjadi aksi perampokan. James yang menunggu di mobil mencoba menghentikan, tapi orang itu langsung kabur, membuat Ray dan yang lain sangat panik, takut dilaporkan pada polisi. Yo, cops are coming, man. Hey, yo, time's up, man. We gotta go. We got 30 seconds. Come on. Frankie segera menemui Ray karena sebentar lagi pintu berangkas akan tertutup otomatis. Selain itu mereka juga harus segera keluar karena situasi mulai gak aman. That's good. That's good. That's good. Di saat yang sama, Emily menerima banyak laporan kejadian dalam waktu bersamaan, mulai dari mobil meledak, kecelakaan, dan sekarang perampokan di bank. Emily sebisa mungkin menyaring informasi dengan benar agar para polisi bisa segera bertindak. Sementara itu Ray dan para konco sebisa mungkin segera mengamankan semua uang yang mereka dapat karena gak ada waktu lagi untuk kabur. Mereka menjadi sangat panik karena rencana yang berjalan dengan lancar malah berantakan karena kecolongan. Setelah semua hasil perampokan diamankan dan akan pergi, tiba-tiba anak buah Ray malah kabur sambil membawa mobil. Semua perampok menjadi sangat panik, terutama Frankie, apalagi polisi terlihat udah mengepung dan bersiap akan menembak James, tapi tiba-tiba... Ternyata itu hanya bayangan Frankie aja yang trauma aksi ini akan gagal. Frankie mencoba menenangkan diri dan kembali fokus agar aksi perampokan ini bisa berhasil. Gak lama polisi pun tiba dan dengan cepat Frankie melepaskan tembakan hingga aksi baku tembak pun gak bisa dihindarkan. Ray segera membantu menyerang polisi dan gak akan membiarkan rencana yang telah disusun ini menjadi berantakan. Para perampok dan polisi saling melepaskan tembakan sampai-sampai hampir mengenai Sandra. Ray dan para anak buahnya gak mau tinggal diam, terus menembaki polisi dan akan bertahan sampai bisa keluar dari bank dengan selamat. Di tengah itu Frankie malah terkena tembakan, membuat James panik, takut kakaknya gak selamat. Frankie mengecek luka tembak pada tubuhnya dan beruntung Frankie masih bisa bertahan. Situasi semakin genting dan rencana berubah berantakan karena anak buah Ray yang ditugaskan menjadi sopir malah pergi duluan meninggalkan mereka. There's no other option, Frankie. Now listen to me.
Ray mencoba menyusun rencana baru untuk kabur dengan cara mengalihkan perhatian polisi agar James bisa mengambil mobil. Ray membawa seorang sandera agar polisi gak bisa menembak dan James bisa keluar menyiapkan mobil. Dengan cepat James mencoba menyalakan mobil, tapi James harus berhati-hati. Setelah siap, Ray dan Amang membawa Sandra masuk ke dalam mobil, tapi mereka meninggalkan Frankie karena udah gak bisa ditolong. Ray meminta James segera tancap gas, tapi James menolak hingga memutuskan kembali menjemput Frankie agar bisa melarikan diri. Ray dan Amang berusaha kabur dari polisi, meninggalkan James dan Frankie yang masih terjebak dalam bank. Ray terus menembaki polisi dan menabrak mobil yang menghalangi, tapi sayang mobil mereka malah mati. Sementara itu Frankie memilih akan bunuh diri daripada harus kembali ke penjara. Frankie minta maaf karena gak bisa melindungi James lagi dan semua rencana ini malah berantakan. James pun gak kuat menahan tangis karena gak ingin kehilangan kakaknya. James mencoba mengobati luka tembak agar Frankie bisa bertahan dan gak kehilangan banyak darah. Di saat yang sama, Ray dan Amang terus dikejar polisi, tapi mereka udah terkepung sampai Amang tertembak. Mereka udah gak saling peduli dan mencoba menyelamatkan diri masing-masing. Di lain sisi, James membawa seorang sandera agar polisi berhenti menembak dan gak berani masuk. James meminta polisi menurunkan senjata karena jika tidak maka sandera akan dihabisi. James meminta polisi mengirimkan tim negosiator, tapi dengan cerdik kapten polisi mencoba mengulur waktu dengan menyebut bahwa orang yang diminta James lagi dalam perjalanan. Kembali pada Ray yang terlihat masih berusaha kabur karena polisi terus mengejar. Ray sampai diikuti helikopter, tapi Ray gak menyerah begitu aja dan menembaki helikopter itu hingga jatuh menabrak gedung. Sementara Amang sembunyi ke dalam gedung dan masuk ke tengah acara pernikahan, Amang membawa seorang sandera agar polisi gak mau menembak. Amang sadar bahwa dia udah dikepung dan gak ada lagi jalan keluar dan kemudian Ray masih berusaha berlari, tapi kini udah gak ada jalan lain lagi. Ray ditembaki polisi hingga terjatuh, tapi bukannya menyerah, Ray coba menggertak polisi. Dengan sekuat tenaga Ray mencoba bangkit untuk melawan, tapi polisi udah bersiap hingga akhirnya Ray pun tewas. Di lain sisi, James berusaha mengobati Frankie dengan mengambil peluru yang bersarang di tubuhnya dan menutupi luka itu dengan perban. Frankie mencoba menguatkan diri karena tubuhnya udah lemas kehilangan banyak darah, tapi Frankie belum siap mati dan gak ingin meninggalkan James. Kemudian secara mengejutkan, Frankie menghajar James dan itu semua dilakukan karena Frankie ingin menyelamatkan James. Frankie akan membawa James keluar seolah-olah sebagai sandera dan Frankie akan mengorbankan diri. Frankie pun memakaikan jaket dari sandera lain agar penyamaran itu gak meyakinkan. Sangat meyakinkan. Aduh, salah lagi. Gak lama Frankie membawa James keluar sambil mengarahkan senjata, mengancam akan menembak James jika polisi masih berani melawan. Di tengah itu aksi Frankie dan James diliput media sampai Emily melihat kejadian itu. Tanpa Frankie sadari ternyata semua sniper telah disiapkan dan Frankie ditembak mati tepat mengenai kelapanya. Aduh. Melihat Frankie tewas, James mencoba bersikap biasa aja karena takut penyamarannya diketahui polisi. Jelas James sangat berat menerima kenyataan itu karena kakak yang sangat dia sayangi sampai berkorban nyawa untuk keselamatan James.
James dibawa ke mobil ambulan agar diobati, tapi saat jaket James dibuka, petugas menyadari jika James bukan Sandra karena menggunakan rompi anti peluru. Dengan cepat James menghajar petugas itu karena gak ingin sampai ditangkap polisi. Kemudian James segera keluar dari ambulan dan menjauh dari TKP. Gak lama petugas itu melapor pada kantor polisi jika James bukan Sandra, melainkan komplotan perampok. Mendengar hal itu, Emily sangat kecewa karena merasa dibohongi karena James terlibat dalam perampokan dan itu artinya mereka akan berpisah untuk selamanya. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, itu dia Brad. Lumayan penuh aksi beradrenalin ya kan? Oke lah, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah gak ada kejahatan yang abadi, semua itu akan terungkap pada waktunya dan itu suatu kepastian. Waspadalah, waspadalah. Oke lah Bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye.